山河富，山河重无量。小心！怎么可能？秦老王，快解决他！我恨自己，我恨剑池，你疯了！那为什么我没有？石皇一定是上策者。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua 5 Elements God of War atau Shinchan Shan, si Raja Beruang alias Baba Shuang. Oke, di part hari ini kita semua bakal melihat Shuang itu bakal bertemu lagi sama si Jian Qi, yaitu musuh bebuyutannya guys. Tapi Jian Qi ternyata sudah menjadi lebih kuat karena mendapatkan kekuatan baru, bahkan dia sampai berlatih. Apakah Shuang bisa mengalahkannya ataukah tidak? Penasaran kan? So langsung saja di part kemarin kita semua sudah melihat Shuang dan Qin Cui menyusun rencana, di mana Shuang meminta Qin Cui membawanya ke tempat yang bisa memancing sang wanita kucing. Qin Cui menyuruhnya pergi ke pohon suci. Tentu Shuang bingung, karena kan katanya pohon suci itu sudah ditebang. Ternyata pohon suci itu masih tumbuh guys, karena ketika ditebang, dia menumbuhkan tunas baru dan menjadi pohon suci kembali. Tetapi sekarang tingginya tidak sama seperti pohon suci sebelumnya. Setelah itu akhirnya mereka pun kembali ke markas. Shuang memutuskan untuk pergi duluan menuju ke pohon suci. Tapi nggak lama dari itu Shao Tang pun muncul. Di sini dia masih kesal kepada Shuang karena sudah dipermalukan sebanyak 2 kali. Qin Cui menjadi kesal juga guys. Nggak menyangka si Shao Tang ini bakal benar-benar mencoba ingin menghabisi Shuang. Dia pun menyuruh Shao Tang agar pergi mengurung diri dan tidak boleh keluar sama sekali. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Sementara itu Shuang yang berada di tengah perjalanan, dia mulai curiga karena ada seekor burung yang selalu mengikuti dirinya. Dirinya pun bertanya kepada sang Raja Serigala, apakah burung itu ada hubungannya dengan si iblis kucing? Sontak sang Raja Serigala membenarkan hal itu. Dia menjelaskan kalau burung ini biasanya disebut sebagai Goldfinch yang berada di ranah persatuan. Apalagi bisa dibilang burung ini termasuk monster yang cukup kuat daripada monster-monster lain guys. Jadi sangat tidak heran kalau semisal mereka bisa ditemukan oleh si Goldfinch padahal sudah bersembunyi. Mendengar hal itu Shuang pun mulai mengerti dan menyuruh sang Raja Serigala untuk fokus maju. Tapi gak lama dari itu Shuang pun merasakan sebuah keanehan lagi. Karena burung Goldfinch ini sekarang udah gak ngikutin dia guys. Apalagi tidak ada tanda-tanda si wanita kucing yang lain-lainnya mengirim sinyal untuk mengambil tindakan. Setelah berpikir keras, Shuang mulai negatif thinking nih. Dia mulai menduga pasti mereka sengaja melacak Shuang begitu lama dan sudah menyusun rencana bergabung dengan para monster di ranah persatuan untuk memburu air suci. 有道理，为什么没有像幽灵猫女他们？ 今世却跟着我们很久了，这么久也早该联合其他皈依境。 Dia curiga kalau si wanita kucing benar-benar memanfaatkan situasi ini, sehingga dia mau tidak mau menyuruh si Raja Serigala untuk kembali dulu. Tetapi sang Raja Serigala tidak mau tergesa-gesa. Shuang tidak peduli guys. Misi paling penting sekarang adalah melindungi kolam suci. Dan mereka pun kembali ke sana. Yang ternyata ketika Shuang kembali, si burung Goldfinch itu kembali muncul. Dia bergerak seperti memberikan sinyal. Alhasil mereka pun mempercepat gerakannya guys. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah jalan Shuang bertemu dengan Jian Qi beserta keluarganya. Shuang auto kesal dong, karena dia terus-terusan bertemu sama keluarga Li mulu. Jian Qi menjelaskan kalau dia sebenarnya itu sedang berlatih di pegunungan Tongtian.
Tapi karena si wanita iblis memberikan kekuatan api iblis naga kepadanya, dia pun ingin mencoba menghentikan Shu Huang sekarang. Tentu mendengar itu, Shu Huang tidak takut. Dia hanya memikirkan kalau kolam suci bakal diserang oleh para monster. Segera Qianqi dan keluarganya mengumpulkan kekuatan, menyerang Shu Huang. Tidak mau kalah, Shu Huang juga mengeluarkan teknik barunya, yaitu teknik gunung dan sungai. Pada akhirnya pertempuran pun terjadi. Shu Huang masih sangat mendominasi dan menghempaskan mereka semua. Yang dimana itu membuat Qianqi semakin bingung. Kenapa dia yang sudah berlatih begitu banyak tapi masih belum sekuat Shu Huang ya? Dia pun mengeluarkan naga roh api dan menyerang kembali. Tapi sayang, Shu Huang dengan mudah menghindari serangan naga itu. Apalagi Shu Huang langsung menghajar habis-habisan si naga, bahkan menghempaskannya. Alhasil sekarang Qianqi semakin bingung guys. Karena kok bisa cuma beberapa hari Shu Huang sudah menjadi semakin kuat daripada sebelumnya. Tetapi dia juga tidak mau menyerah. Dirinya langsung mengeluarkan pedangnya dan maju menerjang. Alhasil terjadilah adu kekuatan. Ternyata pamannya Li Fei Yang itu diam-diam mencoba memanah Shu Huang guys dari belakang. Untung saja si Raja Serigala memberitahu Shu Huang dan dia berhasil menghindari itu. Fei Yang menjadi kebingungan bukan main. Tidak menyangka Shu Huang kekuatannya melonjak setinggi ini. Qianqi sungguh tidak terima guys. Dia kesal karena dirinya tidak bisa mengalahkan Shu Huang. Tapi karena terlalu banyak menghabiskan waktu di sini, akhirnya Shu Huang menunggangi sang Raja Serigala bergegas melewati mereka. Qianqi tidak membiarkan hal itu. Segera dia keluarkan naganya kembali mengejar Shu Huang dan menyerangnya. Shu Huang menjurus sang Raja Serigala untuk menahan sang naga api. Sementara dia langsung maju melawan Qianqi menggunakan pedang. Alhasil dengan mudah, Qianqi dihempaskan dan dikalahkan. Tapi tiba-tiba burung goldfinch itu menyerang Shu Huang dari belakang. Sang Raja Serigala sadar akan hal itu, segera menghabisinya guys. Setelah itu dia mengajak Shu Huang pergi dari sana untuk melindungi kolam suci. Karena itu lebih penting guys. Qianqi menyaksikan kepergian Shu Huang auto kesal bukan main. Dia menampar dirinya sendiri dan tidak terima. Dia merasa guys, dirinya tidak berguna karena tidak bisa membalaskan dendam ayahnya dan juga kakaknya. Apalagi sekarang dia juga tidak bisa mengejar kekuatannya Shu Huang. Tapi Paman Fei Yang segera menghentikannya. Dia berpikir pasti Shu Huang mengalami kemajuan di kota selatan sebelumnya. Sehingga dia menenangkan si Qianqi karena tujuan mereka datangkan ke pegunungan Tongtian untuk menemukan kekuatan pohon surgawi dan menjadi lebih kuat. Jadi mereka masih ada kesempatan untuk membalap si Shu Huang. Apalagi di tangannya Qianqi masih ada roh api yang diberikan oleh wanita kucing. Jika dirinya bisa menyempurnakan roh api itu, pasti dia akan melesat jauh menjadi lebih kuat. Tentu akhirnya Qianqi sadar guys. Dia pun kembali bersemangat. Dirinya memutuskan untuk kembali mencari kekuatan pohon surgawi. Tapi salah satu keluarganya penasaran apa yang harus mereka lakukan kepada Black Mansion. Qianqi hanya bisa pasrah guys, karena dia sudah merelakan mereka semua kalau semisal ingin bergabung dengan Black Mansion. Soalnya mau gimana pun Qianqi ini adalah seorang transformasi roh. Jadi pasti sekarang Black Mansion itu juga bakal mengincar dirinya. Apalagi pamannya juga menjelaskan kalau sekarang kota Wang Yao sudah bekerja sama dengan Black Mansion memburu para transformasi roh.
变化离世不意味着彻底的输。黑楼那里怎么交差？作伴。 Tetapi Jian Qi masih tidak takut sama kota Wang Yao. Dia sangat yakin akan kekuatannya sekarang bisa mengalahkan orang-orang dari kota Wang Yao. Paman Fei yang memastikan kalau Black Mansion dan kota Wang Yao adalah musuh. Soalnya sekarang Jian Qi sudah menjadi transformasi roh yang lumayan kuat. Jian Qi menenangkan keluarganya karena dia pasti menggantikan posisi ayahnya dan bakal memimpin keluarga Li membangkitkannya kembali. Tujuannya juga untuk menjadi dewa dan mengalahkan semua musuh. Yang ternyata si Shu Huang itu tidak benar-benar pergi dari sana, di mana dia diam-diam memata-matai si Jian Qi. Wah, memang kira udah ke kolam suci guys. Tetapi karena mendengar Jian Qi yang ingin menjadi seorang dewa, Shu Huang malah menjadi bertekad menjadi seorang pemburu dewa. Hehehe. Pada akhirnya mereka pun bergegas pergi ke kolam suci. Wah, kira-kira apa yang bakal terjadi di kolam suci lagi ya? Ternyata sekarang si Yao Mingmao, musuhnya Shu Huang itu sangat merepotkan ya. Dia bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari berbagai hewan di hutan. Jadi seperti CCTV gitu guys di segala hutan. Tapi kira-kira pertempuran apa lagi yang bakal terjadi? 在人头上的妖兽，要敢于蒙昧中觉醒，我李剑池在天北。走，我就做那屠神的人。 Kita tunggu di part 46 ya guys, Wusing Junction di hari biasa. Update lagi nanti untuk tonton selanjutnya dan pastinya cuman di sini. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.